Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Ulfah, merupakan guru pejuang digital dari Provinsi Lampung. Situasi atau kondisi pembelajaran IPA di kelas selama ini masih cenderung konvensional gitu ya. Kemudian siswa masih kesulitan nih dalam menghubungkan konsep ilmiah dengan aplikasi nyata di kehidupan sehari-hari. Minat belajar anak juga tampak rendah karena tidak adanya media pembelajaran yang interaktif dan konseptual. Hari ini ditandai dengan banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh murid di luar aktivitas pembelajaran. Dari situasi dan kondisi tersebut, saya mengambil model pembelajaran project-based learning dan dikaitkan dengan pemanfaatan PID. Ini menggunakan fitur papan tulis dan juga rumah pendidikan, yaitu ruang murid. Saya menggunakan lab maya untuk pemahaman konsep anak tentang pemisahan campuran. Ini adalah pemisahan campuran yang ada di lab maya. Saya menjelaskan terlebih dahulu. Di sini ada 3 percobaan yang bisa dilakukan: filtrasi, destilasi, dan kromatografi. Nah, ini anak bergantian mencoba percobaannya. Setelah percobaan, ada juga langsung pemahaman konsep anak. Nah, ini secara bergantian anak mencoba percobaan destilasi. Setelah mencoba, nanti anak-anak akan belajar memahami konsep. Setelah memahami konsep pemisahan campuran, saya membagikan LKPD. Di sini anak menemukan bagaimana cara untuk menyaring air keruh menjadi jernih. Nah, di sini anak berdiskusi untuk menguatkan konsep yang anak-anak sudah pahami. Nah, ini menggunakan fitur anotasi yang ada di PID untuk menulis yang ada di lab maya. Inovasi pembelajaran yang saya buat, saya beri judul Gitar Pintar, yang singkatan dari game interaktif, rumah pendidikan, dan PID sebagai pilar inovasi produk alat penyaring sederhana. Setelah memahami konsep yang ada, anak-anak diajak untuk bermain game interaktif yang dilakukan secara berkelompok. Satu anak mengerjakan satu soal, kemudian bergantian dengan temannya lain. Game interaktif ini dibuat menggunakan Canva AI. Setelah pemahaman konsep anak terbentuk, anak-anak kita ajak diskusi dan menjadwalkan kapan proyeknya akan dibuat dan selesai. Pemantauan progres terhadap proyek anak kita lakukan di grup WhatsApp dan selanjutnya jika sudah selesai diunggah di sosial media. Ini adalah contoh produk yang sudah selesai dan sudah diunggah di media sosial TikTok. Kemudian pada lapisan pertama ada kapas, ini berfungsi sebagai penyaring terakhir. Yang kedua, ya lebih daripada ini. Udah bagus. Selanjutnya adalah menguji hasil proyek atau produk yang sudah dihasilkan. Jadi murid-murid mempresentasikan proyek dan guru serta teman-teman menilai produk berdasarkan kriteria atau rubrik yang telah disusun. Ini merupakan dokumentasi laporan dari produk yang sudah dihasilkan di tiap-tiap kelompok. Dari aksi yang sudah dilakukan, ternyata siswa menunjukkan kemampuan berpikir kritis yang meningkat dan juga mampu menganalisis mengapa urutan lapisan penyaring mempengaruhi kualitas output air. Munculnya nilai-nilai kolaborasi dan kepemimpinan dalam kerja kelompok selama fase pengembangan inovasi desain, dan hasil belajarnya juga meningkat. Selanjutnya adalah guru dan murid merefleksi pembelajaran yang sudah dilakukan dan alhamdulillah menyenangkan dan anak-anak mendapatkan pengalaman yang bermakna setelah menghasilkan produk yang dapat dipresentasikan di depan kelas.
Demikian inovasi pembelajaran Gitar Pintar yang sudah dilakukan di kelas. Berikut ini adalah kegiatan diseminasi atau berbagi praktik baik yang berkolaborasi dengan BKTK Provinsi Lampung dan juga guru pejuang digital berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang tidak kunjung padam untuk bisa tune in di webinar siang hari ini. Aplaus, apresiasi untuk Bapak Ibu semua. Saya kasih aplaus dulu. Nah. Mudah-mudahan semangat ini terus kita pupuk, terus kita jaga supaya siapa lagi kalau nggak kita. Menunjukkan kemampuan berpikir kritis yang meningkat, terutama dalam menganalisis mengapa urutan lapisan penyaring itu mempengaruhi kualitas output air. Nah, yang tadi dijelaskan bahwa ternyata kalau anak-anak ini bisa membandingkan bahwa oh iya ternyata itu urutan lapisan penyaring itu mempengaruhi, kemudian kepadatan lapisan itu pun mempengaruhi kualitas output airnya. Nah, di sini juga munculnya nilai-nilai kolaborasi dan kepemimpinan dalam kerja kelompok selama fase pengembangan inovasi desain, di mana siswa itu berbagi peran dan tanggung jawab secara sukarela. Jadi, anak-anak yang di awal tadi itu, yang kesannya itu troublemaker gitu ya, ternyata di project ini anak-anak ini luar biasa dalam menyelesaikan project-projectnya atau tugas-tugasnya gitu. Ternyata anak-anak di kelas 8-9 ini banyak yang kinestetik. Anak-anak dikasih kayak project untuk melakukan